Bayangkan seorang anak di pelosok Nias yang selama ini harus menempuh belasan kilometer hanya untuk berobat ke puskesmas terdekat. Bayangkan juga seorang ibu hamil di Taliabu yang harus menunggu kapal seminggu sekali demi memeriksakan kandungannya. Kini ada harapan, harapan yang datang dari arah yang tak diduga. Presiden Prabowo Subianto bergerak. Tapi, cukupkah harapan ini menjawab persoalan akut layanan kesehatan di Indonesia? Mari kita bedah bersama. Tanggal 4 Agustus 2025 menandai langkah awal sebuah gebrakan program cek kesehatan gratis atau CKG resmi diluncurkan secara nasional, dimulai dari sekolah-sekolah. Dalam hitungan hari, program ini menjangkau 17 juta siswa, dan Presiden Prabowo tak berhenti di situ. Ia menargetkan 20 juta penerima manfaat pada 17 Agustus nanti. Momen yang bukan hanya simbolik, tetapi juga politis. Sebuah capaian yang ingin ditandai di hari kemerdekaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai dipanggil ke istana menyampaikan betapa Presiden senang melihat respon masyarakat terhadap program ini. Beliau senang sekali. Tapi di balik euforia angka besar itu ada satu pertanyaan penting. Apakah layanan kesehatan kita cukup kuat untuk menopang antusiasme itu? Tak hanya soal pemeriksaan gratis, Prabowo juga memprioritaskan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah terpencil. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, 22 sudah mulai dibangun. Sisanya menyusul di semester 2 tahun ini. Nama-nama daerah yang disebut pun bukan kota-kota besar. Ada Redobolo di Nusa Tenggara Timur, Borong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, Nias. Tempat-tempat yang bahkan sebagian besar dari kita mungkin baru dengar namanya. Di sanalah Presiden ingin rumah sakit berdiri. Bapak Presiden ingin masyarakat di sana merasakan hal yang sama seperti warga Jakarta, ungkap Menteri Kesehatan. Ini bukan sekedar pembangunan fisik, ini adalah pemulihan martabat warga negara, bahwa mereka juga berhak sehat walaupun jauh dari pusat. Namun kita tahu, membangun rumah sakit bukan sekedar mendirikan bangunan. Presiden Prabowo sadar betul, tanpa dokter, tanpa alat, rumah sakit hanyalah gedung kosong. Karena itu ia memberi arahan tegas. Penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan harus berjalan bersamaan. Targetnya ambisius. 514 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang bagus dan fungsional. Tapi itu artinya kita butuh puluhan ribu dokter, tenaga medis, dan teknisi kesehatan. Itu juga artinya kita bicara tentang anggaran, distribusi SDM, hingga sistem pendidikan kedokteran. Presiden juga meminta percepatan penugasan dokter spesialis, serta jaminan pembiayaan yang memadai. Karena kenyataannya, banyak dokter yang enggan ditugaskan ke daerah tanpa jaminan keamanan, fasilitas, dan masa depan. Jadi pertanyaannya, akankah cita-cita besar ini dibarengi sistem yang kokoh untuk menopangnya? Atau kembali menjadi proyek sesaat? Kan cek kesehatan gratis baru diluncurkan yang di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus ya. Kemudian kita juga bicara mengenai
rumah sakit ini kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih. Mungkin apa ada masukan dari Pak Presiden mengenai TKG ini? Ada masukan nggak, Pak? Beliau ingin dipastikan tindak lanjutnya gimana, dan beliau tadi tanya hasil temuannya apa. Yang paling tinggi ternyata itu gigi. Jadi kesehatan gigi kita buruk sekali. Itu sesuai juga bahwa dari 10.000 puskesmas yang punya dokter, yang nggak punya dokter ada sekitar 600-an. Yang nggak punya dokter gigi itu 4.000-an. Sehingga itu tugasnya saya adalah bagaimana memperbaiki anak-anak sekolah, termasuk juga dewasa dan lansia itu giginya bisa lebih sehat lagi. Dan dia juga bilang kalau perlu gimana tuh caranya dokter-dokter gigi kita diperbanyak tuh, supaya bisa merawat masyarakat kita. Lucu sih gigi. Ada rencana meninjau, Pak? Meninjau Apa? langsung. Kenapa? Meninjau langsung ada nggak? Kita juga bahas tentang peresmian tiga rumah sakit ya. Jadi ada rumah sakit di Jayapura kan udah jadi rumah sakit Kemenkes yang besar. Itu juga beliau setuju nanti akan meresmikan. Terusnya juga ada rumah sakit PON yang baru di Jakarta kan. Kalau teman-teman naik Cawang itu kelihatan gede kan. Nah, itu rumah sakit itu juga beliau setuju mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan beliau. Dan ada rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja UAE, itu juga akan diresmikan. Jadi ada 3 rumah sakit besar baru yang akan diresmikan. Soal insentif dokter spesialis, Pak, udah berjalan belum ya, Pak? Insentif dokter spesialis? Itu nanti beliau yang akan luncurkan, karena itu idenya beliau ya. Jadi teman-teman tahu beliau sudah mengeluarkan perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal. Gitu ya. Diluncurkannya kapan, Pak? Beliau bilang mungkin pada saat ini nanti, pada saat rumah sakit PON. Waktunya, Pak? Ya itu beliau akan atur dalam waktu singkat. Bulan ini, Pak? Ya, bulan ini. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Dalam waktu dekat, 3 rumah sakit besar akan diresmikan Presiden Prabowo. Rumah sakit Kemenkes di Jayapura, Papua, Rumah Sakit Pusat Olahraga Nasional PON di Jakarta, dan Rumah Sakit Jantung di Solo hasil hibah dari Raja Uni Emirat Arab. 3 rumah sakit ini bukan hanya infrastruktur, mereka adalah simbol bahwa negara hadir. Tapi juga bisa jadi batu uji komitmen. Apakah kehadiran negara itu adil dan merata? Sebab faktanya selama ini pembangunan rumah sakit besar sering hanya menyentuh kota-kota besar. Sementara warga pelosok terus berjuang dengan puskesmas satu-satunya yang kadang tak punya dokter tetap. Kini publik menanti, apakah ini awal dari pemerataan layanan kesehatan yang sesungguhnya, atau sekedar rangkaian seremoni politik yang berlalu dengan cepat? Saatnya kita tidak hanya melihat apa yang dibangun, tetapi kemana pembangunan itu diarahkan. Apakah benar untuk semua atau hanya untuk segelintir? Bagikan video ini jika kamu percaya layanan kesehatan itu adalah hak, bukan privilege. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah program Prabowo ini bisa jadi tonggak pemerataan kesehatan nasional atau hanya pencitraan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena suara rakyat harus terus didengar. Sampai jumpa di video berikutnya.